Selamat sore teman-teman, sahabat podcast Anoa Muda. Nah, sore ini ketemu lagi dengan saya. Tiap hari kayaknya kita bahas inovasi terus ya. Tapi nggak apa-apa deh. Sore hari ini tuh saya ditemani sama luar biasa, saya ini grogi, saya ini benar-benar grogi. Dari tadi saya tunggu-tunggu mondar-mandir Pak. Saya speechless banget. Saya didampingi sama Pak Pika ya, panggilannya Pak AF Pika Wulina. Nah, Bapak ini dari Dan Lanut. Nah, kesini ini saya undang spesial mau tanya-tanya. Dia ini udah berkunjung di kantor kami di Kanwil Sultra. Nah, kita mau tanya-tanya tentang apa sih alasannya nih Pak kesini. Nah, sebelumnya Pak, sehat nih Bapak nih hari ini? Baik, sehat sekali. Nggak Makasih. bosan ini Pak dari siang udah sampai sore ini di sini, nggak bosan ya Pak? Tidak. Alhamdulillah nggak bosan. Jadi Pak Pika ini teman-teman podcast Ono Muda kesini tuh mau studi tiru. Nah sekarang saya tanya nih, alasannya nih kenapa studi tiru kesini? Baik, terima kasih. Tadi sudah saya jelaskan sebenarnya di dalam Bapak Raja ya, bahwa program ini sudah merupakan program nasional. Saya mengalami tahun 2014 saya ada berdinas di pusat, itu sudah mulai dibicarakan di tingkat Mabes TNI waktu itu. Wah hebat hebat nih Kemudian Pak. 3-4 tahun yang lalu sudah terbentuk satu kantor khusus masalah RB ini. Sehingga kita sama-sama harus menyambut apa yang sudah diprogramkan pemerintah. Dan saya merasa bahwa Lantalole juga perlu jemput bola untuk itu. Dan setelah kita tanya-tanya memang ternyata Kanlikumham ini sudah memenuhi mencapai BBK sehingga sudah sangat pantas buat kami dari Lanut belajar supaya kami pun bisa meniru. Senang sekali kita lo ditiru lo langsung sama Dan Lanut nih. Senang sekali Pak. Kesini ini untuk pertama kali apa gimana Pak? Kesini dalam rangka official ya pertama kali, tapi dalam rangka kekeluargaan saya dengan Bapak Raja itu Oh sudah sudah sering. beberapa kali ya. Bapak Raja itu panutan kami loh Pak. Harus orang paling baik itu. Amin amin. Jadi gini Pak, apa aja nih yang udah dilihat di Kanwil yang paling menarik, apa aja nih yang paling menarik? Kita kan banyak nih Pak inovasi yang Kanwil Kemenkumham udah rilis nih. Nah yang paling kemarin paling anyar tuh yang jadi apa favorit nih tuh pojok aspirasi sama pojok ngopi. Nah kalau Bapak ini gimana? Setuju nggak itu jadi favorit atau punya favorit lain nih di Kanwil Kemenkumham? Oh ya, pojok ngopi itu memang lebih efektif ketimbang kita duduk terlalu serius dalam sebuah meja ruangan kotak seperti itu. Pada saat kita pojok ngopi, duduk bersama, mungkin sambil ngopi pun informasi-informasi yang baru, barangkali yang selama ini tertekan dalam karena kondisi kami yang kepangkatan, pada saat kita ngopi santai, dengan ruangan yang santai, mungkin lebih mudah menyampaikannya. Karena terkadang memang sangat berat buat di militer, orang yang pangkatnya di bawah, untuk membicarakan sesuatu atau menyatakan pendapatnya saja sudah susah. Sehingga pojok ngopi ya memang menurut saya itu bagus banget. Luar biasa Pak ya. Memang kadang-kadang sih ya Pak, ide itu nggak bisa muncul di ruangan tertutup. Tapi ketika kita keluar di ruangan terbuka, ada aja Pak. Apalagi kalau para pria nih Pak, udah sambil ngerokok, sambil ngopi, ada aja idenya. Nah pojok ngopi itu memang tempat untuk spesial. itu ya. Jadi kita tuh di sini Pak, gini, mereka kan sering nongkrong di warkop. Nah kenapa tidak kita bikin warkop kita sendiri? Nggak usah pergi-pergi. Jadi pejabatnya nggak usah ngilang. Berarti Mbak tiap hari duduk di sana ya? Enggak saya Pak, Oh enggak. saya nggak ngerokok sih. Enggak lah Pak, tapi itu tempat paling favorit buat para pejabat sih di sini. Dan kita juga seneng kalau misalkan nyarinya nggak susah. Kalau nggak ada di ruangan, oh berarti ada di sana. Kan nggak susah Pak, jadi nggak ngilang. Paling seneng kalau di situ Pak. Teman-teman juga yang pada cowok-cowok juga di situ paling sering. Kalau yang layanan lainnya Pak, selain apa sih? Beberapa terobosan-terobosan berupa aplikasi-aplikasi yang mungkin perlu kita tiru, mungkin kita pelajari terkait dengan bagaimana pemeriksaan tentang risiko secara online, Oh iya Pak. kemudian pemeriksaan posisi pegawai secara online, kemudian pendataan pegawai, mungkin itu cukup menarik buat saya untuk saya tiru juga. Iya Pak, kalau memang resiko itu memang harus kita mitigasi dari sekarang. Karena segala sesuatu yang kita tindak lanjut itu pasti ada resikonya. Nah, semua tindakan pasti ada resikonya. Makanya mitigasi resiko itu paling penting Pak. Kalau untuk kayaknya semua satker deh Pak. Bukan di Kanwil Hukum dan HAM aja ya teman-teman podcast Anak Muda. Di semua kayaknya Pak. Tadi saya sampaikan ke Bapak Raja, siapa yang menentukan algoritma bahwa ini akan kecil atau hijau di kami, sedang atau kuning di kami, merah
eee, besar atau merah di kami, karena kami juga punya manajemen risiko seperti itu. Namun karena kami berdinas di udara, tadi saya sampaikan sama Bapak Raja, algoritma itu walaupun hijau, kuning, merah, resikonya tetap sama. Betul, Pak, Jadi heeh. sekecil mungkin kita tekan semuanya. Iya, Pak, memitigasi risiko itu penting, karena di Kanwil ini juga, Pak, resikonya paling banyak, paling besar. Kemarin juga kita habis datang kunjungan, ini studi tiru juga sih, Pak. Mhm. Jadi sekarang kita tuh lagi jadi percontohan. Oh Apa iya? Bapak setuju nih Kemenkumham jadi percontohan? Oh, cocok, apalagi nanti setelah WBK bisa WBBM. Wah, kami Amin, bolak-balik ke itu sini sih nanti. harapannya, Pak. Oh iya, Akan heeh, sering-sering ke sini nih, Pak. sering-sering kalau perlu buka kantor Bapak Raja ya. Mau bikin ini ya, Pak, posko, Oh iya, posko sendiri. posko belajar di sini. Iya Nah, betul, Pak, mungkin nanti bisa ya, teman-teman podcast, eee, pegawai-pegawai dan lanut sering-sering ke sini kayak pertukaran pelajar, oh iya iya, pertukaran pegawai mungkin. Kita boleh juga boleh, mungkin heeh. pasti sering juga, harus ada yang kita pelajari di dan lanut. Nggak menutup kemungkinan sih, Pak, karena banyak. Karena inovasi kami itu sebenarnya kami juga masih sangat merasa masih kurang, Pak, masih butuh pembenahan. Inovasi baik itu yang, di IT ataupun yang langsung yang Bapak lihat itu memang masih banyak sekali belajar, kita tiap hari berbenah. Makanya kunjungan Bapak ke sini tuh sebenarnya, bagian dari koreksi juga, Pak, karena kan harapannya kami Bapak ke sini itu bukan cuma meniru, tapi melihat apakah ini sudah, eee, Bapak kan ke sini sebagai pejabat tapi sebagai masyarakat juga. Dari instansi dan lalu tapi dari masyarakat pada umumnya juga kan Iya. bisa lihat, Pak. Kalau ini, Pak, menurut Bapak nih apa yang paling menarik untuk saat ini kalau untuk inovasi? Kalau di Kanwil kan apa masih yang ada yang kurang-kurang gitu atau gimana? Ini Maksud udah lihat-lihat seharian kan udah, iya ya, terus di atas juga mungkin udah dijelasin masing-masing betul pokja. betul. Gimana, Pak? Masih ada yang kurang atau masih ada yang harus dibenahi? Atau ada yang paling harus dan lanut ini contek selain aplikasi? Oh, dalam kapasitas hari ini saya betul-betul belajar. Karena kenapa? Karena kami terus terang itu sudah tertinggal. Ini kami di sini belajar untuk kedepannya kita eee, ikut di belakang supaya kami bisa sama. Sebagai orang yang ikut, belum pantas saya mengatakan bahwa kekurangan apa yang ada di kami lakukan. Nanti pada saat kami sudah berada dalam posisi yang sama, baru kita bisa saling koreksi. Pada saat ini tahapan kami belajar. Mengikut, Pak, Iya, jadi ini diimami lah. iya, betul. Betul sekali, Pak. Senang loh, Pak, kami itu dikunjungi sama Bapak dan teman-teman, eee, tadi juga sama-sama Badan POM ya, Pak, Balai Iya, POM ya. Senang sekali kami itu, ini mungkin jadi, apa namanya, acuan juga buat kami ke depannya. Belajar, terus belajar. Bapak belajar, kami belajar. iya, Gimana nih, Pak, mungkin saya nggak banyak nanya-nanya nih, Pak, sudah waktu. iya. Closing statement, Pak, apa nih? Apa harapan-harapan Bapak sama inovasi kita ke depan, sesama instansi pemerintah, apalagi ini Bapak di militer ya, Pak, paling rentan. Saya nggak akan keluar dari apa yang kita laksanakan pada hari ini. Mhm, Closing betul. statement saya sangat berharap bahwa apa yang sudah dibuat oleh Kemenkumham, apa yang akan kami tiru berdua dengan Kepala Balai POM hari ini, mudah-mudahan bisa diikuti juga oleh instansi-instansi yang lain, Instansi lain. supaya program pemerintah ini berjalan secara keseluruhan di Betul. bumi Sulawesi Tenggara ini. Betul Itu sekali, saja. Pak. Jadi memang di sini kita berpijak, Iya. maka di mana kita berpijak, di situ langit dijunjung. Karena mulai dari lingkup ini nanti akan menyebar. Kalau nggak mulai dari kita sendiri, Iya, Pak. susah. Lebih baik kita yang mulai. Jadi memang, inovasi ini sebenarnya juga diciptakan bukan sebagai untuk pelayanan, untuk kita sendiri. Ketika kita tidak nyaman sama kantor, susah, Pak. Jadi inovasi ini dibentuk sekuat-kuatnya untuk membuat nyaman para pegawai ketika bekerja. Jadi nggak ada alasan nih. Berarti Mbak nyaman sini ya? Nyaman, alhamdulillah, Pak, nyaman. Karena Bapak Raja aman, Mak. panutan kami tuh, Pak. Iya, iya, iya. Dia tuh Panutan saya juga. iya sama, Pak. Jadi kita itu kalau kerja harus nyaman. Dalam hubungan pun sebenarnya harus nyaman. Betul. Jadi dibuat, sebagaimana bagusnya biar, lingkungan kerja kita nyaman dan komunikasi kita. Nah, terakhir nih sebelum ditutup ya, SDM, Pak. Gimana pendapat Bapak tentang SDM yang ada di kantor wilayah? Tadi kan udah masuk lihat-lihat, SDM-nya nih gimana? Ya, tentu saja saya merasa dengan kesan pertama saya masuk, saya lihat dalam semua lininya sudah on seat pada posisi masing-masing sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pada saat saya duduk,
masing-masing pihak sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing sudah memaparkan apa yang menjadi kerja dan hasil yang sudah dicapai dari bidang masing-masing. Jadi saya menganggap SDM-nya sudah bagus. Amin, terima kasih. Saya terima kasih Pak kunjungannya. Mungkin sebenarnya waktunya saya butuh banyak sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya. Cuman nanti mau kalau misalkan saya undang lagi untuk podcast mungkin dengan tema yang lain mungkin bisa ya teman-teman podcast Anoa Muda. Karena kita kan harus bersinergi Pak. Iya, betul, betul. Terima kasih atas kunjungannya Pak Pika. Saya Terima kasih. apresiasi Saya sekali, terima luar biasa kasih. sekali loh saya ini sore hari ini. Senang sekali saya Baik, Pak. baik, Nggak Bu. sia-sia saya nunggu lama nih. Makasih Mbak Evi. Iya, iya. Makasih teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan kami. Salam podcast Anoa Muda. Ayo Pak. Begini ya. Iya. Oke.